Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mentari Aulia Putri akan menjelaskan basis data materi yang kedua. Yang pertama ada database relasional. Apa itu database relasional? Database relasional merupakan jenis database management system yang terbaru. Dia memberikan gambaran atau skema yang menjelaskan tentang hubungan antar tabel. Nah, dia memiliki keunggulan dan kelemahan. Apa saja kelebihannya? Ada beberapa, yaitu mudah dipahami, mudah diimplementasikan, mudah untuk mengekstrak informasi, semua catatannya disimpan di dalam satu tempat. Pengurutan dan pemfilteran laporannya sangat sederhana. Persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih sedikit. Selain memiliki kelebihan, dia juga memiliki kekurangan. Di antaranya, keamanannya lebih sedikit, datanya nggak konsisten, redundasi data, dia rumit untuk berbagai informasi, dan sangat lamban untuk database yang besar. Nah, model data konseptual dan fisik. Model data ada memiliki beberapa jenis, yaitu konseptual, logis, dan fisik. Apa itu model data konseptual? Model data konseptual yaitu model data yang didasarkan pada kebutuhan saat ini, namun mencerminkan kebutuhan masa depan. Dia memenuhi kebutuhan bisnis, tetapi dia tidak menentukan atribut dan pengidentifikasi unik. Yang harus diingat dalam model data konseptual yaitu dia mendokumentasikan entitas penting dan kaitan antar entitas. Nah, model data logis apa itu? Yaitu model data yang disebut model hubungan entitas atau ERM. Dia menentukan semua atribut dan UID untuk setiap entitas. Dia juga menentukan opsionalitas atribut dan kardinalitas. Nah, sedangkan yang konseptual tadi, dia tidak menentukan atribut dan pengidentifikasi unik, sedangkan logis, dia menentukan. Nah, yang harus diingat, model data logis ini mendokumentasikan persyaratan informasi bisnis. Nah, selanjutnya yaitu model data fisik. Apa itu? Model data fisik merupakan perluasan dari model data logis atau seperti turunannya. Dia menampilkan semua struktur meja, termasuk kolom, primary key, dan foreign key. Selanjutnya entitas dan atribut. Entitas adalah individu yang mempunyai sesuatu yang eksistensinya nyata atau bisa dibedakan dari yang lainnya. Entitas ini bisa disebut sebagai ciri khas. Entitas memiliki beberapa jenis, di antaranya entitas primer, entitas karakteristik, dan persimpangan. Nah, entitas primer itu ada secara independen atau berdiri sendiri, sedangkan karakteristik dia ada karena entitas primer atau entitas lain. Jadi kalau entitas primer nggak ada, karakteristik itu juga nggak akan ada. Dan entitas persimpangan, dia ada karena dua atau beberapa entitas. Jadi dia di persimpangan entitas antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya atribut. Atribut adalah ciri atau karakter yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Pada atribut harus ada primary key atau kunci utamanya. Atribut juga ditunjukkan dalam kotak entitas pada IRD. Nama atribut terdiri dari satu dan gabungan huruf besar atau kecil. Pada sebagian besar kasus, nama atribut tidak boleh menyertakan nama entitas karena atribut memenuhi syarat dengan nama entitas. Nah, atribut ada beberapa macam ya. Di antaranya atribut volatil. Atribut volatil itu merupakan atribut yang tidak stabil, contohnya usia. Kenapa tidak stabil? Karena usia itu bisa berubah-ubah.
tiap tahun akan berubah, jadi dia nggak stabil. Selanjutnya atribut non-volatil. Nah, atribut non-volatil ini merupakan atribut stabil, contohnya tanggal lahir. Ya, tanggal lahir kan nggak bisa diubah-ubah, bakalan tetap satu. Atribut wajib, apa itu atribut wajib? Dia harus memiliki nilai, contohnya ID. ID harus memiliki nilai atau angka. Kalau ID kosong kan nggak bisa. Selanjutnya atribut opsional. Dia mungkin tidak memiliki nilai dan bisa kosong, contohnya nama tengah. Kita tidak harus menyebutkan nama tengah, hanya saja nama awal dan akhir. Selanjutnya atribut atom. Atribut atom ini atribut yang tidak dapat menjadi subkomponen. Contohnya ID. Selanjutnya atribut komposit. Atribut komposit itu atribut yang dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya nama. Nama bisa dibagi menjadi nama tengah, nama akhir, nama panggilan. Nah, selanjutnya atribut nilai tunggal. Atribut nilai tunggal dapat memiliki satu nilai pada instance waktu tertentu. Dan yang terakhir, atribut multinilai, yaitu dapat memiliki lebih dari satu nilai dalam satu waktu. Contohnya alamat. Selanjutnya notasi Barker. Nah, di dalam notasi Barker ini penulisannya, jika kita ingin menuliskan himpunan, nama himpunannya harus ditulis dengan huruf kapital dan berbentuk singular atau tunggal. Seperti ini contohnya bentuk simbolnya. Nah, dalam penulisan atribut dari himpunan entitasnya ada beberapa aturan. Atribut diletakkan dan ditulis dalam simbol himpunan. Jika model masih berupa konsep, atribut dapat disembunyikan. Jadi jika masih berupa konsep, atributnya dapat disembunyikan, tidak ditampilkan, tidak apa-apa. Nah, aturan selanjutnya, jika model sudah condong ke model logis, maka dapat ditambahkan informasi seperti atribut kunci, simbol bintang, simbol lingkaran. Nah, ini juga memiliki aturannya masing-masing. Simbol kunci didahului dengan simbol pagar, seperti ini. Sedangkan simbol bintang di depan atribut menyatakan atribut bersifat mandatori atau tidak boleh bernilai nol atau kosong, harus memiliki nilai. Dan simbol lingkaran di depan atribut menyatakan atribut dapat menilai nol atau boleh kosong. Nah, selanjutnya hubungan opsional. Hubungan opsional di dalam notasi Barker ini dilambangkan dengan garis putus-putus. Itu menunjukkan bahwa keikutsertaan dari anggota himpunan entitas yang ditinjau dalam suatu himpunan adalah bersifat parsial. Nah, sedangkan hubungan wajibnya dilambangkan dengan garis lurus. Dia menunjukkan bahwa keikutsertaan dari anggota himpunan entitas bersifat wajib. Sedangkan ini tadi parsial. Selanjutnya kardinalitas. Kardinalitas ada yang cabang 3 seperti ini, dia menandakan kardinalitasnya banyak. Sedangkan yang garis lurus seperti ini menunjukkan kardinalitasnya hanya satu atau tunggal. Simbol ini, simbol kardinalitas, diletakkan di seberang himpunan entitas yang sedang ditinjau. Selanjutnya ada notasi Bachmann. Nah, di notasi Bachmann ini kurang lebih sama seperti yang di atas. Dia memiliki entitas. Entitasnya dinyatakan dengan kotak. Dia memiliki atribut dan garis hubungan. Selanjutnya notasi teknik informasi. Notasi ini atributnya diletakkan di bagian persegi panjang bawah di simbol himpunan entitas. Nah, jika ARD masih merupakan model, maka atribut tidak perlu dijelaskan secara rinci.
Jika ERD sudah condong ke model logis, maka perlu ditambahkan batas-batasannya seperti primary key, foreign key, dan sebagainya. Sama seperti notasi Barker tadi. Nah, ini dia tabelnya. Ini macam-macam notasinya. 0 atau 1, hanya 1, 0 atau lebih, 1 atau lebih. Nah, di dalam notasi Barker dia dituliskan seperti ini. Di notasi Bachmann di seperti ini, dan di notasi teknik informasi dia seperti ini. Agak rumit ya tanda-tandanya. Nah, primary key-nya di notasi Barker itu dilambangkan dengan tanda pagar, dan notasi Bachmann-nya huruf P. Selanjutnya pengenal unik. Apa itu pengenal unik? Atau UID. UID adalah atribut atau kelompok atribut khusus yang secara unik mengidentifikasi instance tertentu pada entitas. Nah, dia memiliki beberapa aturan. Pertama, memiliki nilai 0 untuk setiap instance entitas selama masa pakai instance. Memiliki nilai yang tidak pernah berubah selama masa pakai instance. Jadi dia tidak bisa berubah selama masa pakainya masih berlaku. Nah, contohnya UID sederhana. Ada nomor tiket dan nama. UID sederhana ini UID yang merupakan atribut tunggal, hanya satu. Nah, UID komposit dia merupakan kombinasi dari atribut. Contohnya tanggal pertunjukan dan nomor kursi. Pengenal unik buatan. UID buatan dibuat dari data yang ditetapkan atau dihasilkan oleh sistem. Dia dibuat bertujuan untuk mengidentifikasi dalam sistem itu. Nah, ada namanya pengenal unik kandidat. Maksudnya hanya salah satu UID kandidat yang dapat dipilih sebagai UID primer. Sisanya disebut UID sekunder. Jadi hanya satu yang disebut sebagai primer. Nah, dari tadi kita menyebutkan primary key. Primary key itu adalah kolom atau rangkaian kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Primary key nggak bisa bernilai 0. Primary key itu kolom yang secara khusus dihasilkan oleh database sesuai urutan yang ditentukan. Jadi, dia itu dihasilkan oleh database sendiri. Contohnya seperti ini. Ini primary key-nya dan tidak dapat bernilai 0. Ini juga dia dihasilkan oleh database-nya sendiri sesuai urutannya. Mulai dari 100 ke 101, 201, 205, dan 300 ini berurutan semua. Nah, selanjutnya hubungan. Apa itu hubungan? Hubungan adalah keterkaitan dua arah yang signifikan antara dua entitas atau antara satu entitas dan entitas itu sendiri. Komponen hubungan. Hubungan ada memiliki beberapa komponen. Yang pertama nama, kardinalitas, dan opsionalitas. Nah, di sini sudah lengkap semuanya ya. Ada nama, kardinalitas, dan opsionalitas. Nah, tadi primary key, sekarang foreign key. Apa itu foreign key? Foreign key berupa kolom yang dalam satu tabel mengacu pada primary key di tabel yang sama atau tabel lain. Dia juga hubungan dalam model data konseptual dipetakan ke foreign key dalam tabel database fisik. Contohnya seperti ini foreign key-nya mengacu pada primary key-nya, tetapi ini di tabel lain, bukan di satu tabel. Hubungan memiliki beberapa jenis. Hubungan yang pertama, hubungan banyak ke satu dan satu ke banyak, dilambangkan dengan M.21 dan 1.2M. Nah, contohnya seperti ini. Nah, aturannya, setiap customer harus dikunjungi oleh satu dan hanya satu sales representatif.
Representatif setiap sales representatif dapat ditetapkan ke satu atau beberapa customer. Selanjutnya hubungannya, hubungan banyak ke banyak atau dilambangkan M.2M. Contohnya seperti ini. Dan aturannya, setiap employee dapat ditetapkan ke satu arah atau beberapa job. Dan setiap job dapat dilakukan oleh satu atau beberapa employee. Hubungan selanjutnya, hubungan satu ke satu. Contohnya seperti ini. Aturannya, setiap komputer harus berisi satu dan hanya satu motherboard. Dan setiap motherboard harus terdapat di satu dan hanya satu komputer. Selanjutnya hubungan berulang. Hubungan berulang merupakan hubungan antar entitas dan entitas itu sendiri. Ini contohnya. Aturannya, setiap employee dapat mengelola satu atau beberapa employee. Dan setiap employee harus dikelola oleh satu dan hanya satu employee. Nah, kita masuk ke pemodelan hubungan entitas. Ada beberapa jenis pemodelan. Yang pertama, pemodelan konseptual. Di pemodelan konseptual, dia menggambarkan hal-hal penting bagi perusahaan. Dia mengidentifikasi hubungan tingkat tertinggi atau beberapa entitas yang berbeda, tetapi dia tidak menetapkan atribut atau pengenal unik. Juga ada pemodelan logis. Pemodelan logis menjelaskan data serinci mungkin. Model datanya biasanya berasal dari model data konseptual. Dia diambil dari pemodelan konseptual dan lebih dikembangkan secara rinci. Nah, di pemodelan logis ini dia meliputi semua entitas, atribut, UID, dan hubungan serta opsionalitas dan kardinalitas dalam itemnya. Tidak seperti pemodelan konseptual. Nah, selanjutnya model logis digambarkan dengan menggunakan ERD. Langkah-langkah membuat model logis. Pertama, kita harus mengidentifikasi entitas. Selanjutnya, kita harus mengidentifikasi atribut. Lalu, kita mengidentifikasi pengenal unik. Dan terakhir, kita menentukan hubungan termasuk opsionalitas dan kardinalitas. Selanjutnya ERD. Apa itu ERD? Dari tadi kita sudah menyebutkannya. ERD adalah model yang mengidentifikasi konsep atau entitas yang terdapat di dalam sistem dan hubungan antar entitas tersebut. Fungsi dan tujuan ERD. ERD berfungsi sebagai analisis atau perancang database. Juga dia berfungsi sebagai alat dokumentasi dan digunakan untuk mengomunikasikan struktur logis database kepada para penggunanya. Langkah-langkah membuat ERD itu membuat entitas dan atributnya terlebih dahulu, lalu kita memilih pengenal uniknya atau UID-nya. Selanjutnya kita membangun hubungan dan selanjutnya mengidentifikasi opsionalitas dan kardinalitasnya, lalu kita memeriksa modelnya. Komponen ERD. Nah, harus ada entitas A. Ini contoh entitas A buku. Harus ada opsionalitas. Ini maybe di sini. Harus ada relationship name. Nih, the author of. Ini namanya relationship name-nya. Dan kardinalitas. Kardinalitas ini one or more, satu atau lebih. Dan entitas B-nya. Ini entitas B ini contohnya. Karena hubungan memiliki dua sisi, baca dari sisi kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Kita harus membacanya dari dua sisi karena dia memiliki dua. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada keterangan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.